Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan takun laka ridha wa li haqqi al-adawati wa silati wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah al-rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحامك الحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفقت اهل الخير وعانهم عليه بك اللهم اهل الخير وعنا عليه اللهم هذا منك وبك اليك ولا حول ولا قوه الا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin hadirat Bapak Ibu saudara saudari jamaah salat maghrib jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum
berlama-lama di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu Baitullah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada Allah berikan nikmat yang besar, taufik dan hidayah sehingga kita bisa bertahan insyaallah sampai Isya di masjid ini dan mengisi waktu yang berkah antara maghrib dan Isya dengan ketaatan yang teramat sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tak terasa malam ini kita sudah masuk hari yang ke-20, malam yang ke-24 daripada bulan Syawal. Sedikit kembali mengingatkan kepada bapak, saudara dan diri kami sendiri, pada pertemuan yang lalu kita sedikit bermuhasabah tentang kondisi kita selesai lebaran. Banyak hal-hal yang kami ingatkan untuk diri kami dan kita semua, terutama mengenai amal-amal soleh yang kemarin di Ramadan kita getol melakukannya, kita istiqomah melaksanakannya, lalu setelah Syawal apakah itu masih kita lakukan? Maka satu pertanyaan kembali untuk kita, apakah kita masih dan terus baca Quran Bapak? Kita sudah diingatkan, saya yakin bukan saya saja, bukan yang mengingatkan untuk kita terus baca Quran. Kalau kita sekarang sudah hampir ya, tinggal 1 minggu lagi kurang lebih, sudah 23 hari bulan Syawal, masih juga maaf belum tersentuh Quran. Itu satu hal yang sangat buruk keadaan kita. Kita yang belum bisa baca Quran bukan jadi alasan. Sampai kapan itu jadi alasan Pak? Kita harus berusaha belajar baca Quran. Minta maaf bukan menggurui. Walaupun Bapak umur sudah tembus 65 itu tidak terlambat. Kita tidak tahu barangkali masih ada siswa 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun kita belajar Al-Quran. Kalau untuk tempuh belajar itu waktu setahun pun tidak apa-apa. Setahun kita capek untuk menjadi bisa baca Quran, siswa kita mungkin 10 tahun, 15 tahun itu tambah berkah. Jadi mari kita tanya lagi, sudahkah kita baca Quran? Sempat waktu Habib nyampe itu 2 malam aku baca Quran, tapi saya putus lagi. Terus sampai kapan? Bangun lagi, ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dalam ibadah kita harus seperti itu. Dalam majelis kita punya komitmen seperti itu. Itu gagal tegak lagi, gagal tegak lagi. Apa akhirat kita dalam. Kemudian juga kami nyetir kemarin masalah salat witir. Ya, jangan sampai kita lalai Pak. Kalau memang sudah istiqomah, alhamdulillah. Kalau masih bolong-bolong, insyaallah mulai malam ini ada bolong. Witir sunnah Rasulullah di sepanjang tahun sepanjang itu. Kemudian amalan-amalan lain termasuklah salat di waktu berjamaah dan termasuk yang mungkin berat bagi yang memang merasa berat, ringan bagi yang diringankan oleh Allah. Puasa sita Syawal yang sudah selesai, maka beruntung selamat Bapak, mudah-mudahan puasa dijabah diterima oleh Allah. Yang sedang berjalan, sedang berusaha, mudah-mudahan disampaikan Allah sampai selesai. Yang belum selesai, yang belum mulai 1, 4, 20, 27, 28, 29 masih sempat. Kalau memang kita tidak putus-putus, ya cuma itulah pas kita gunduh-gunduh besok puasa mikir lagi kalau batasan rumahnya tak yang kita dalkai. Karena cobaan ilmu tasawuf tadi, tunda-tunda dan akhirnya pas besok nak mulai mikir, tidak kita sampai cuma habis juga, ini tak kita tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Allah bagi Allah sehat afiat, ibu bisa sambil mendaratkan dengan niat qada atau dengan sunnah-sunnah lain yang bisa kita seperti sudah kami sampaikan pada pertemuan kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin Allah, mudah-mudahan Allah selalu menyertakan taufik dan hidayah untuk kita sehingga kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqamah, karena Allah berbuat maka insyaallah maka lillah yadu, kata ulama. Apapun yang Bapak Ibu saudara saya lakukan memang karena Allah, itu akan simpan istiqamah. Langgar tak sekutu memang langgar tuntas sampai selesai, tak berhenti dari kalau memang kita tahu begini karena Allah. Tapi kalau manusia, ada manusia kita dari ada manusia kita tinggalkan. Beda kalau karena Allah, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, di mana tempat Allah selalu ada. Baiklah Bapak hadirin hadirat Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di majlis ini, yaitu pembahasan tentang ilmu fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i.
tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, termasuklah sunnah setelah sholat. Nah sekarang kita masuk menyentuh sedikit tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Sebelum nanti kita akan masuk bab yang lebih penting lagi, yaitu mengenai yang membatalkan sholat. Lebih penting Pak, dalam ibadah itu pada umumnya baik puasa, baik sholat, baik haji, tidak amal yang bakal digawinkan. Ya, ibadah itu banyak dan lepas dari ilmu. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, rukun, kemudian yang membatalkan. Ada sunnah, ada makruh. Lima itu ini. Nah yang tiga pertama ini wajib kita pahami. Misal dalam urusan sholat, syarat sholat wajib kita pahami, bukan apa, penting paham nanti tahu. Kemudian rukun sholat, rukun itu ada rukun bawi, rukun fikih, bahkan ada namanya lagi rukun qalbi, harus kita pahami. Nah yang penting lagi harus kita pahami yaitu mengenai mubtilatus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jangan sampai kita di sholat tahu-tahu terjatuh dan yang sah. Batal sholat kita, gerakan kita membatalkan, kita tidak sadar, aurat kita terbuka, kita tidak sadar, ya macam-macam yang kita tidak sadar ternyata itu membatalkan sholat. Kalau sudah batal berarti tidak sholat namanya. Kita ngasal itu sudah sholat. Nah, tiga ini pokok ini wajib bapak, saudara, ibu kami harus tahu. Ya urusan wudhu juga sama Pak. Wudhu itu bagian dari sholat. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan. Jangan sampai wudhu sudah batal dan begitu batal, wudhu batal motor tidak batal, ini lebih parah lagi. Jadi kita harus pahami. Pentingnya duduk seperti ini di majelis ilmu. Insyaallah kita lebih banyak tahu, lebih banyak paham tentang ibadah kita. Kemudian ditambah lagi untuk kesempurnaan ada yang namanya sunnah-sunnah yang sudah kita bahas dalam sholat. Ada lagi makruh-makruh yang harus kita hindari juga untuk baca yang sampai terjadi. Karena ini memburukkan ibadah kita walaupun tidak sampai membatalkan. Yang makruh itu walaupun tidak membatalkan yang jadi buruk sholat kita, kurang sempurna, kurang indah. Kita hindari. Yang kita usahakan nampakkan sunnah-sunnah sehingga sholat kita menjadi lebih indah dan sempurna. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Bab menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Di antara hal-hal yang dimakruh ke dalam sholat itu kalau dari segi keadaan, buang sholat model mana, keadaan macam mana dimakruhkan. Di sini sebutkan ada ulama makruhatun nahyati halil musalli, sholatu haqinan, sholatu haqiban, sholatu haziqan, sholatu haqiman, wa sholatu ta'iqan li-ta'amil haqi wasal wadad. Ada hal keadaan kita ini dimakruhkan sholat Pak, kecuali kita tidak baca tidak waktu sempit dipaksa untuk dalilnya. Sholat dalam keadaan haqiqat bahwa ladzi yudafi'ul bawl, nahan kencing. Sholat kebelet kencing makruh. Sisip-sisip kebatal gitu, kalau sudah nahan kencing kemana? Goyang-goyang badan kita. Bergoyang-goyang sisip, maaf sampai pegang nahan takut keluar. Itu makruh, tapi kalau sampai timbul gerakan yang membatalkan jadi batal. Jadi kalau baca memang sholat itu selesai kalau tuntas kencing dan segala macam. Kecuali kalau keadaan yang memungkinkan. Keadaan tidak memungkinkan, waktu sudah sempit mepet, kalau kita mau wudu bakal keluar waktu sholat. Kita nak ke kamar mandi, tidak ada waktu lagi, maka ya sah-sah saja. Tapi hukumnya makruh. Ini berlaku untuk laki perempuan sama. Yang kedua, as-salatu haqiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaib. Maaf, menahan BAB. Kebelet nahan nak BAB lah dulu. Ya, kadang-kadang kita ni takut kaki kamu mandi kencing, kamu lah komat, aku terlambat sholat. Kita kan ngaca waktu gini, komat 20 menit ada jam digital ini termasuk bid'ah. Jam digital ini bid'ah, tapi hasanah. Ya, kita bukan pecah omong sebangsa dulu. Bid'ah itu katanya dolar galau. Tidak, kalau kita ada bid'ah itu yang hasanah, dolalah. Termasuk ini bid'ah. Ya, masjid sini nunjuk waktu berapa menit komat. Mungkin kita nunjuk waktu 10 menit, masjid sana 5 menit. Beda-beda lagi. Kaki yang nentukannya, sudah tentukan. Ini termasuk jawaban kita sekarang membuat mudah. Jadi ketika kita masuknya, tinggal 1 menit, cukup aku
aku masih panjang, masih cukup. Bahkan kalau yang terjadi bukan setiap hari, sekali-sekali kalau aku kucing, aku buang air, aku biar dulu kaki aku terlambat 2 kali, tidak apa-apa, penting sholat 2 kali itu kita dapatkan dengan khusyuk, dengan nyaman. Daripada kita takut terlambat 2 kali, ya gara-gara kita takut ke kamar mandi, tapi sholat itu goyang-goyang, sampai dingin kadang-kadang. Kalau sudah buat bermasalah, lagi tidak beres, dingin, apa di dalam sholat. Bukan apa sebaliknya nanti keluar kalau kata insiden, kalau ada insiden lebih parah lagi ya kacau. Jadi sholat itu dituntut untuk tenang, khusyuk itu saya tadi yang membuat itu bisa tidak khusyuk itu jauh. Kemudian keadaan yang ketiga disebutkan di sini as-salatu haziqan, jadi istilahnya lain-lain Pak. Wa huwa alladhi yudafi'ur rih, nahan kentut. Ini lebih bahaya lagi karena terlanjur ya. Pas tegak masih selamat, pas rukuk lanjut dia ulangkan jadi korban. Jadi kalau memang kondisi sama kita ngerasa tidak nyaman, kentut sekalian tidak punya suka nak wudhu lagi, jadilah kita katakan suka nak wudhu lagi, tapi sholat tengahnya goyang-goyang, tak rukuk hati-hati, sujud tambah lagi. Tidak ada kenikmatan, sholat kita sudah pecah, konsen hilang, cuma mikirkan itu lagi. Makanya kalau memang itu, biarlah jangan sungkan, wudhu lagi. Kalaupun sampai terlambat, saya tadi kalau aku wudhu lagi, lambat suka atau tidak apa-apa. Yang penting sholat kalau aman, tenang, nyaman. Lebih bahaya kalau sampai maaf terjadinya begitu sholat berdebut, harus masjid gitu, dapat musibah lebih besar. Mending kita lebih aman, keluar buang anginnya di kamar mandi atau di luar, wudhu. Ternyata terlambat juga, tidak apa-apa. Ya bahkan seandainya kalau sakit perut tadi Pak, sampai selesai sholat kita baru masjid, tidak apa-apa, cari kawan sholat lagi. Kawan yang belum sholat atau kawan yang sudah sholat, dulu sudah pernah kita bahas. Orang yang sudah sholat boleh sholat lagi dengan 2 niat qadha. Kalau memang dia merasa pernah mungkin ada di sholat dia tidak sah, sebelum dia belajar lebih banyak tidak tahu tentang hukum, mungkin tidak sah. Atau memang dia pernah ingat pernah tidak sholat, niat ke qadha misalnya. Atau niat i'adatus sholat, mengulangi sholat. Hal ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah, bukan hukum pada zaman sekarang atau zaman bukan. Jadi benar Rasulullah SAW sedang sholat, sudah selesai sholat. Begitu selesai sholat ada seorang baru masuk yang di masjid. Wong itu kebingungan, kadang sedang nyari jawab untuk sholat. Maka Rasulullah SAW aman baik tersadar lihat siapa yang nak sedekah, istilahnya Nabi sedekah. Sahabat paham bukan sedekah duit. Anak ya Rasulullah langsung bangun, langsung dia juga sholat berjamaah. Ini boleh kita lakukan di adatus sholat, mengulangi sholat kalau kita sudah sholat dengan catatan sholat yang kita lakukan kita yakini sudah sah. Yang seperti ini juga, ya kita mungkin sholat pengen sholat sama bini kita, tapi aku tidak telah tinggal ke masjid. Ini aku tidak baca ke masjid, bisa dulu. Apakah kita milih salah satu atau bisa dua-duanya bisa kita lakukan. Ya masuk sholat isya, misal bapak sholat di sini, pulang ke rumah sholat lagi sama bini kita. Kita niatkan Allah boleh, niatkan i'adatus sholat juga boleh, mengulangi sholat. Bahkan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Syuuti rahimahullah, termasuk kelompok daripada 70 kelompok manusia yang akan dinaungi Allah dengan dhillul arsy, dengan payung yang datang dari sisi Allah, dari arsy Allah di saat pada masyarakat kepanasan, adalah orang yang suka melakukan i'adatus sholat, suka mengulangi sholat. Bapak sholat subuh di rumah sama bini kita, begitu adzan cepat sholat sunnah langsung kita sholat sama bini kita. Datang ke masjid masih sempat sholat lagi di masjid, jadi masjid tidak kekosongan. Ini kadang-kadang minta maaf kita salah. Nah, mana wajib sudah jimat sholat, wah punya omni Hakim di rumah semayang. Haji Budi, aku punya omni bini aku sholat di rumah. Haji Usman, aku juga, kosong masjid. Ya, umum bini sholat masjid apa? Tinggal kita duduk sama jangan masjid. Itu salah, tidak boleh. Kita harus sholat di masjid kecuali ada uzur. Bahkan kalau itu tidak ada pilihan,
bini aku sholat dewean, aku ke masjid, baca 2 kali bukan waktu sampainya. Maka ulama tentu bukan kami Pak. Ulama tentukan kita tetap ke masjid biarlah bini sholat dewean. Kalau memang tidak bisa dikondisikan sholat 2 kali tadi. Tapi kalau bisa sholat 2 kali boleh, jadi kita sholat bersama istri kita di rumah baru ke masjid. Atau sebaliknya kita sholat di masjid, selesai kita balik ke rumah sholat lagi sama istri kita. Sholat 5 waktu bisa balik. Ya tinggal kita sebutkan di situ. Jadi kita tetap baru gabung dengan masyarakat pemahaman masjid jalan, kita mawaddah warahmah ditambah Allah dan kita sholat berjamaah dengan istri. Jadi jangan salah, mandap di rumah dan masjid gara-gara imami bini, imami anak dan keluarga, itu sesuatu yang kurang tepat walaupun perbuatan itu baik. Masyaallah rahimahullah. Jadi balik lagi tadi yang termasuk makruh adalah menahan buang angin. Ya, itu dari yang keempat, as-salatu hatiman wa huwa alladhi yudafi'u al-qawl wal ghaib. Itu sudah. Was-salatu fa'iqan lit-ta'amil hadiri wasiradan. Salat dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus. Kalau ada kesempatan minum dulu. Kalau kesempatan makan dulu. Baru kita sholat. Nah. Bahkan ini perlu Bapak pahami saudara-saudari, kita ini memang apa yang dipandang oleh Nabi benar itu yang benar. Bukan dengan menurut pandangan kami, menurut kacamata kami. Kaki lepas itu kacamata kita. Nah, sekarang misalnya Bapak nak sholat, Bapak ini diajak makan, atau kita nak makan di rumah kebetulan, nak makan di rumah, bini kita ngapa ada kumat pindang, patin malam ini, sambal, embem, gimana itu Pak? Sama iwak semua, tahu terpiat tuh. Begitu sudah siap, atau bentang di hidangan masuk ke meja ruang makan itu duduk sudah ngadep depan mata itu sudah tentu azan isya. Kalau azan dulu aku makan depan mata jadi itu mana nih uji kita, sholat lebih utama dari makan, benar tak? Benar, tapi uji Nabi, uji Rasulullah, makan dulu kau. Makan dulu baru sholat. Jangan ngomong Rasulullah, idza hadara al-'asha qaddimu al-'asha qabla al-'isha. Apa mau Rasulullah? Kalau sudah terhidangkan, ini catatan sudah terhidangkan, bukan bini kita ngomong kakek lagi mantan dah ditunggu oleh kita. Itu salah, masjid dulu. Ini sudah dihidangkan, sudah disiapkan. Sudah ini orang ada datang waktu sholat isya, maka dulukan asya, dulukan makan malam, baru sholat isya. Ini kaidah dari Rasulullah. Jadi jangan kita pakai memang pandangan saya, pandangan Bapak Ahmad, sholat dulu utama, baru makan. Udah. Apalagi model tadi, Bapak indah, ada sambal. Asma yang mikir kita nggak bakal habis gitu. Yang badan kita pikir ada. Nah itu dihindari. Rasulullah itu kenapa makan untuknya kita nikmat, lebih bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, segera pada nikmat sholat dan ketika ke makanan. Lebih parah lagi kadang-kadang dibikin di konten, sudah makan, akan tahan di kawannya. Uji dia benar itu tidak benar, dan tidak juga macam itu. Allah itu latif, Allah itu sayang sama kita. Tidak dipaksa harus kita meninggalkan itu. Makan, setelah makan. Kemudian kita diajak makan dari Pak acara sampai pas acara makan sudah masuk ke ruangan makan ketika bilang 50, 40 misalnya. Sudah makan sedang Pak. Sudah duduk azan. Ada uli waktu tak boleh masjid dulu semayang dulu lagi makan. Langan ini makanan tinggal. Ya sudah lah bila masjid balik kumpes. Balik itu kumpes. Khusus dari muka ini. Dahulu sholat pas balik habis sudah lewat. Ya, lain kalau belum dihidangkan nasi masih dimasak, uang masih dimasak, belum dihidangkan, maka sholat itu lebih utama. Jadi ketika kondisi itu sudah di hadapan kita, hudur asya atau sudah. Kalau mana nasi sudah dipilih, sudah masih belum dihidangkan, masih bungkusan, belum dibuka, belum tahu isinya mana. Sholat dulu. Tapi kalau sudah dibentang untuk seperang, ngadem, lalu ada kita tinggalkan
bukan pilihan yang nomor satu. Nabi Yusuf itu Asya, Godimul Asya, Goblan Isya. Dulu kan. Kenapa? Susun dalam masalah sholat yang waktunya panjang. Isya kan panjang waktunya. Kita makan bareng-bareng, habis makan berjamaah, sholat berjamaah. Dan ini tidak sesuatu yang dikatakan ayat, apalagi Nabi yang ngajar kita. Jangan kita ngatur diri kita lebih pintar pun sholat lebih apa, makan kamu lebih makan lebih pun tak kamu macam mau. Ya. Termasuk taklim Pak sebenarnya Pak. Ustaz dan ceramah acara tadi majelis macam ini. Masuk waktu adzan Isya misalnya ada pembahasan tinggal 2 poin, 12 poin, tinggal 2 poin lagi. Lanjut ke mulai habis adzan. Sholat itu mundur ke 10 menit, tidak apa-apa, bahkan sampai setengah jam pun tidak apa-apa. Kenapa? Habis sholat orang dia akan bubar. Nah tinggal 2 pembahasan 2 poin minggu depan belum tentu untuk hadir lagi. Diselesaikan tidak, dan itu bukan hal yang buruk. Rasulullah untuk menyelesaikan pekerjaan untuk umat, apalagi kadang-kadang sampai sholat Isya itu sampai kemudian itu jam 10 malam. Maaf saya kadang-kadang kalau memang Bapak orang yang mampu untuk baca kitab, silakan buka kitab hadis. Ya, di antara sholat pembahasan mengenai yang membatalkan wudu dan gitu. Sahabat itu pernah nunggu Rasulullah untuk sholat Isya. Nabi ada kesibukan umat. Dari masa Isya Nabi belum bentuk. Sahabat sampai nunggu Pak. Nah. Sampai dagu ketemu sini. Nanti pulas saja. Tidur pulas. Nunggu lama. Mungkin lebih dari 1 jam. Sampai itu. Yang dibahas dalam bab hadis ini memang batal tak tidur bunyi. Itu dibahas. Tapi kejadian itu diceritakan kalau mereka ini nunggu Rasulullah untuk sholat Isya. Setelah cukup lama sampai tertidur, dagu ketemu sini. Berarti tidur pulas. Rasulullah bagi datang. Lalu qomat sholat. Orang-orang yang tidur tadi langsung melok sholat. Nah di situ nanti dibahas tidur yang model macam mana yang membatalkan wudu, yang macam mana yang tidak membatalkan wudu. Itu kita bahas insya Allah Taala. Jadi jangan kita ukur dengan kacamata kita. Kecuali kalau memang Rasulullah mengatakan itu baik, itu maka kali apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Sama juga Pak, ya. Baik buruk itu kacamata ini syariat, bukan akal. Walaupun kadang-kadang akal sama syariat sama gandeng. Contoh, Bapak pinjam duit sama pentingnya daguannya Bapak 5 juta untuk angkas komposan habis sekolah, untuk ongkos hidup itu aku dapat pentingnya. Baca kalau pikir 5 juta 500 itu pikir itu. Oh ini kan baik sama pinjam duit. Kalau berpikir wajar baik. Untuk baik, minjem duit aku lagi butuh. Aku nggak tahu aku kasih minjem ini orang minjem minta tambah lebih sedikit, bayar 500. Ya wajar, bayar segitu. Akal katakan baik, kami wajar dia baik, aku bayar juga wajar. Justru gampang, mau kasih dan kalau begini aku nggak mampu, mau setengah. Nah jadi nunggu tanggal gitu. Sampai itu. Ketika saya mengatakan, oh itu tidak baik kata saya, itu riba hukumnya, itu haram hukumnya. Bahkan praktek riba ini jadi musuhnya Allah. Aku umumkan perang kata Allah yang praktek riba. Maka apa jadi itu? Praktek itu tidak benar. Karena Allah mengatakan itu buruk. Jadi syariat yang mengatakan buruk maka itu benar. Lain cerita ketika minjam 5 juta, aku dah cakap lebih kau aman. Aku juga tidak aja kalau lebih 5 juta balik 5 juta. Pas sudah dapat selesai urusan itu sebulan kita balikkan najul kembali ke 5 juta. Nah ini hadiah buat kau 200.000 baiklah sebagai tanda terima kasih. 500.000 sebagai boleh. Tidak ada perjanjian di awal tapi sebagai ungkapan terima kasih kita ditolong oleh dia boleh. Tapi kalau dia sudah ada ikatan di awal lagi kalau sudah selesai dari ikatnya kalau berhasil dagang kau tuh modal pinjam sudah ada walaupun tidak nyebut berapa riba. Tak boleh diminum, jangan lupa joker hanya langsung itu tidak boleh ya. Pokoknya aku minjam 5 balik 5 kata bela-bela aku. Bahkan Pak ya termasuk kategori riba itu bukan cuma nambah duit ya, sudah aku pinjamin kau 5 juta ada nyimpang dikit apa 5 juta aku pinjam kau 5 juta balik kau 5 juta yuk 5 juta balik itu lebih cuma aku minta tolong kalau kau nak ke pasar
kau setiap pergi sekolah. Kau kan pasal induk. Anakku sekolah di SD sih. Ada apa? Pos ke jalan juga. Riba itu. Itu masuk riba itu. Ngambil manfaat dari coba kita bingung. Oh ya udah lama, kita cepat. Sudah. Sisi gua berarti gitu. Jadi tidak boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang kita berikan pinjaman. Termasuk praktek ini jaga praktek yang benar. Kau punya duit, kau kan ada jualan nasi duduk, ngambil kelas dari toko kami baik. Kau pinjam duit modal, baru nasi 25 juta, tapi ngambil bekas, ngambil minyak, ngambil hidup dari toko kami baik. Dia buka toko. Walaupun tidak lebihkan harga sama cak banyak, tapi ikatan itu sudah ngambil manfaat. Tak boleh juga. Itu kan kadang-kadang seperti itu dengan ya maaf. Praktek-praktek koperasi kan seperti itu. Minjem duit sama koperasi, kita harus membeli barang sama koperasi, balik ke dalam jualan di koperasi itu juga. Itu praktek riba, walaupun tidak pakai tambahan apa, mungkin pakai tambahan duit yang kita lah, jadi potong. Nah, balik lagi tadi, jadi hal yang membuat makruh juga adalah ketika sudah saat di waktu sholat itu sudah ada makanan duluan, makanan belum apalagi dalam keadaan memang kita lapar, kita udah lapar haus, makan minumlah, baru kita sholat. Ma'asyil akbar rahimani rahimakumullah. Kemudian termasuk keadaan yang dikatakan dalam makruh, as-salatu hafizan, menggunakan pakaian yang sempit. Sholat pakai baju ketat, itu gerak-gerik kita kan tidak nyaman, itu makruh. Kemudian memakai pakaian yang musawwar, bergambar, makruh juga. Walaupun itu sholat TWA, apalagi sholat berjamaahnya. Ya, apalagi zaman-zaman lagi musim kampanye, bingung kita kan. Bisa sumit itu, baiknya nomor 4, nomor 3, nomor 1. Cuman gitu semuanya. Allah Akbar, pilihlah kami itu. Dia mulu sih. Makruh itu hukumnya. Ya, dihindari. Merek-merek apapun juga, gambar apapun yang mengganggu konsentrasi orang sholat, makruh. Bahkan sebagian guru kami, Pak, alhamdulillah, dia pun mengajarkan kami, kalau kau sholat, merek serwek kau bulu ke dalam, jangan dibawa. Masuk ke golongan. Dia kalau ketemu merek BHS, Pak. Kalau ketemu merek kadang-kadang ada merek baru, merek model baru. Asal kamu sholat sambil ini mau merek apa? Makruh. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tidak dimaklum. Masuklah kita sholat di depan jendela, sholat di rumah depan jendela, membawa ini makruh. Ya, segitu alhamdulillah. Ya, ada jendela di depan. Tapi sebagai masjid karena di depannya ada jendela, jadi kecil lah. Pas sholat foto lagi, sholat rumah di foto bisa itu. Hal-hal apapun tontonan TV, gerak-gerak yang mengganggu kehinggaan. Nah, kecuali sikap dalam pembahasan mungkin dan sudah dapatkan insyaallah kalau pergi haji, ya. Bagaimana hukumnya sholat di depan Ka'bah dengan langsung lihat Ka'bah? Apakah tetap sunnah memandang tempat sujud atau sunnah memandang Ka'bah? Memandang Ka'bah itu ibadah. Maka di situ disimpulkan ulama, memandang Ka'bah kalau tidak ada sesuatu yang berjalan di depan kita lebih afdal ketimbang memandang tempat sujud. Artinya bapak benar-benar sholat di depan Ka'bah, itu melihat Ka'bah lebih afdal. Tapi kalau kita sholat depan kita tawaf keliling berjalan, maka memandang tempat sujud lebih afdal melihat daripada melihat Ka'bah, walaupun Ka'bah itu di depan kita. Karena akan menghilangkan konsentrasi kita dalam ibadah. Kemudian termasuk sholat yang dimakruhkan ketika kita dalam keadaan ghadban, sangat emosi, jadi marah, bahagia, memang semayang ke bawah dalam sholat. Ya, lagi bahagia, lagi marah, gimana tidak panjang, biasa panjang dulu. Kalau marah jangan. Ada umur sebutan, komat semua, tenang dulu, jangan sholat dulu, tenang dulu. Selesai, tenang, ada dong. Baru dia sholat. Kali ini ya maaf. Kita tidak dalam keadaan marah, sholat pikiran kemana-mana. Apalagi kalau kita lagi marah. Begitupun juga syiddatul farah, terlalu gembira, ada senang berlebihan dan senang sangat-sangat senang.
sholat, tidak bagus juga. Pikiran dengan apa yang kita jadi sebab senang kita. Jadi nak ditenangkan jiwa kita ketika ada Allah. Jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih, jangan terlalu emosi juga. Kemudian termasuk yang makruh, sholat antara dunia asal, ngantuk. Ngantuk ini sama Pak, hukum ini datang dari Rasulullah. Kalau kita ngantuk beratnya, sholat melangkah maju ke depan di sago, saking beratnya. Kita khawatir ketika semayang imam bawa doli dan kita tidak dengar. Ratu imam sudah sujud masih tegak. Yang lebih parah kejadian sujud tidak tegak. Tidur, batal sholat, ngantuk beda berat. Jadi kalau ngantuk, ngantuk bukan ada kuat. Tidur ke dulu. Kaki malam apa? Kau pengen sholat kan? Katolik Abdul di awal waktu. Iya benar, sholat di awal waktu itu Abdul. Sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, ini amal ahabu ilallah Abdul Abdullah as-sholat pada waktu yang mana sholat waktu itu sholat tepat waktu. Sebagian orang mengatakan sholat di awal waktu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh menunda. Ngantuk beratnya, capeknya pada kita. Datang nyampe rumah dari mudik, jalanan jauh, mau macet, bla bla bla, nyampe habis maghrib. Semayang maghrib, nak nunggu isya tidak kuat lagi kita. Nak nunggu isya tidak kuat lagi. 10 menit lagi ada, cuma badan tidak kuat, mati beratnya. Paksa sholat isya, aku tidur dulu, tidur dulu. Bangun jam 10, tidak suatu hal yang buruk. Bangun jam 10 dan badan segar, sehat walafiat, sholat isya. Nah, ini kan tentu bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Nah, ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini yang diajarkan Rasulullah, ini yang diajarkan oleh ulama. Capek letihnya, apa tidak kuatnya, geger badan kita kalau makan dulu. Ngantuk berat, tidur ke dulu. Baru kita sholat. Jadi bukan hal yang buruk. Bapak paksa sholat, email sholat tapi batal bisa sholat kita. Saya sih macam tadi sujud rumah tegak, itu masih sujud. Aduh tahiyat selesai. Ini sholat tarawih kemarin, ngantuk berat, makan kekenyangan. Ya, hujan sih, pulang ini. Ulang lagi tahiyat, selesai. Tak nyampe. Kalau ngaji pun sama, juga sholat lepas. Maju pun ngantuk. Baru dapat setengah ayat, bukan setengah ayat, tak nyampe. Sejam. Ulangi lagi, tak nyampe lagi. Ulangi lagi. Dapat saya pas ulang ayat ini, jam lagi. Jangan paksa. Shadaqallahu alaihi tutup Quran tidur. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak maksa kita untuk beribadah dengan sesuatu yang tidak mampu. Macam sholat isya, Allah menjawab waktu kamu panjang sampai subuh. Apa terpaksakan dalam badan ngantuk? Tidur dulu. Sudah bangun dari tidur sudah baru kita sholat. Cuma kalau bisa carilah teman untuk tetap berjamaah. Ya tapi kita tidak berjamaah. Jadi jangan salah Bapak ketika Bapak mendapatkan anak Bapak, ya balik dari perjalanan sampai ke tidur pulas dia sebelum isya. Kita bangun, Aisyah tidur, jangan, biarlah dia nikmati tidur. Sudah kira-kira dia sudah nikmat, tidur sudah cukup, jam 10 bangun. Lalu kita suruh sholat. Wassalatu mutalassiman lirrajuli muttaqiban lil mar'ah. Sholat berdekatan dengan perempuan dekat dengan laki-laki yang bukan mahram, itu makruh. Macam kita di belakang, sholat yang paling afdal sholat depan ketika ada betina di belakang. Sholat untuk betina yang paling afdal sholat di belakang, bukan sholat di depan ketika ada orang. Kalau memang itu berdekatan, kalau kita jauh, maka yang paling afdal lanang di depan, betina paling depan, doa. Kalau jaraknya jauh, nah, kalau berdekatan maka betina di paling belakang itu lebih afdal pada sholat di depan. Tapi kalau betina tanpa ada kaki jelas sholat depan yang paling afdal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu maksufur ras wal makibai. Salat tak pakai peci, buka rambut itu sah, itu boleh, tapi makruh. Ya, pakai peci bukan karena
menyatu rambut tidak nyampak kalau kita panjang, tapi memang sunnah Rasulullah. Ada pada peci di negeri kita ini, masya Allah. Ya. Islam memang sudah mendarah daging di negeri kita sampai menjadi bagian adat. Peci dan masing-masing daerah beda-beda peci. Yang penting namanya peci. Nah, bulan sendiri mana segi pada manjang, kucing dan putih, dan hitam dan coklat apa boleh. Cuma kalau dari mana, Abdullah sebenarnya putih. Terkhusus lagi hari Jumat. Baik bapak yang sholat ataupun khotib itu sebenarnya kita pakai baju putih, kopiah putih. Kalau zaman dulu memang pakai baju putih, kopiah putih itu di hajinya. Kita belum haji jalan itu. Tapi sekarang tidak apa. Ya sunnah Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup dulu. Sampai sini insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.